Ya, silakan bisa dijawab. Jadi bagaimana dengan kacang merah? Bisa nggak kita berikan pada penderita diabetes mellitus? Sudah dicari sampai dapat di mana tadi yang saudara cari? Atau selama ini nggak pernah dipertimbangkan ya hal-hal seperti ini. Pokoknya kalau seratnya tinggi ya apa aja bisa kita pakai gitu ya. Bener ya? Iya, hati-hati ya. Ini saya kirimkan pada saudara ya. Pertama, pisang boleh digunakan bisa, tapi tingkat kematangannya. Kalau dia matang sekali, maka dia akan cepat memproduksi metabolismenya. Dia pada saat kita makan di metabolisme dalam tubuh dia akan menghasilkan glukosa dengan cepat dalam tubuh. Itu, ya. Jadi saudara perhatikan itu, ya. Oke, kemudian yang saudara perhatikan kembali kacang merah. Kacang merah itu seperti apa sih ya? Ya. Kacang merah itu komposisinya seperti apa? Hmm? Apa yang paling banyak dia? Kacang merah, asam aminonya apa yang paling banyak? Lisin, valin. Hah? Leusin, lisin, valin. Apa yang paling banyak? Leusin, lisin, valin. Oke. Yang paling tinggi sebenarnya glutamin. Ya. Itu adalah asam amino esensialnya. Yang non esensialnya glutamin yang paling tinggi. Ya. Pertama, gini, harus kita tinjau kalau mau lebih mendalam ya. Glutamin itu nanti lisin, glutamin, ya. Kemudian valin itu valin glutamin itu adalah asam amino glukogenik. Ini menjadi pertimbangan kita juga, ya. Glukogenik artinya apa? Kalau dia nanti kelebihan di dalam tubuh, maka dia akan menghasilkan glukosa. Tapi leusin itu adalah asam amino ketogenik. Ya. Artinya apa? Di dalam tubuh dia akan menghasilkan keton bodies. Ya, bisa juga digunakan untuk kerja otak kita ya, bisa digunakan itu seperti pada keton diet. Ya. Nah, oke, sekarang melihat sifat ini ternyata kita penting. Sebenarnya saya mau menggugah saudara, hati-hati memilih bahan makanan, jangan hanya dilihat satu faktor. Seperti itu. Lihat juga kalau ini ternyata dia seratnya tinggi, nyangkutnya adalah di protein. Protein ini seperti apa nanti di dalam tubuh. Maka kadangkala kita cenderung mengambil, kenapa sih nggak saya pakai aja ya yang seratnya tinggi. Kalau saya hanya melihat seratnya, kecuali ada pertimbangan pada saudara bahwa yang saya mau gunakan ini ada tertentu di sana, misalnya glutaminnya saya mau pakai misalnya, ya untuk tertentu silahkan. Tapi perlu saudara ketahui, ya,
komposisi, terutama glutamin di kacang merah, ini bisa menghasilkan uric acid yang tinggi juga. DM, uric acid, ya. Kan jadi akhirnya semuanya berantakan kan gitu ya. Padahal kita tadi untuk DM, ya kan? Tadi ceritanya di awal adalah sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu ditandai dengan macam-macam kan gitu kan. DM lah, uric acid lah. Jadi ternyata saudara cari juga yang bisa menghasilkan uric acid yang tinggi. Gitu. Ya saya katakan tadi itu bagus semua ininya. Tetapi saudara lihat dari sifat asam aminonya saja dia ketogenik. Ya kan? Glukogeniknya tinggi. Ya. Yang berikutnya adalah ada yang bisa menghasilkan ke uric acid. Gitu. Sehingga ya, jadi pertimbangan untuk kelompok ini ya. Kecuali gini, saudara mempertahankan misalnya, oke, tetap bertahan di sini. Sebenarnya ada hal yang nggak kuat di saudara, yaitu seratnya berapa sih dosisnya? Karena kalau di sini sudah kita bermain dosis serat, berarti saudara cari di penelitian sekian serat itu untuk menurunkan gula darah misalnya, itu bisa, ya. Tapi itu serat itself, serat itu sendiri. Bagaimana dengan bawaan dari genik tadi? Ini harus menjadi perhatian saudara juga, ya. Mungkin selama ini nggak kebayang kan gitu ya. Ya inilah tugas kita berikutnya supaya kita lebih baik kan gitu ya. Udah bagus tadi saudara ini kan seratnya, tapi dosis saya belum lihat ya. Harus ditunjang dengan penelitian ya, berapa serat yang bisa menurunkan. Sehingga nanti itu terkait dengan berapa sajian sih? Ya. Berapa sajian? Oke. Berapa sajian yang bisa digunakan ya. Nah, bagaimana menentukan sajian? Silakan, barangkali ada yang bisa menyampaikan dulu. Bagaimana menentukan sajian atau kelompok tadi? Apakah itu dicoba-coba saja? Kayaknya sajiannya sekian karena memenuhi seratnya. Apakah seperti itu? Silakan. Bagaimana saudara kan ada di pada saat apa ya dietetika mungkin satu sajiannya sekian, itu gimana saudara memperkirakannya? Ada nggak sih satu patokan yang kita gunakan untuk menentukan sajiannya? Oke, pertama gini ya, pertimbangannya adalah saudara harus tahu kalau itu berupa camilan misalnya atau snack ya, makanan apa tuh di antara makan yang main dishes ya, main dish ya atau main dietnya, itu berarti hanya berapa persen energinya, itu harus jadi perhitungan juga, apalagi dia diabetes. Kalau misalnya snack ya, itu kita anggap misalnya kalau 3 kali makan sehari, kita misalkan 2000 bagi 3, kemudian ada snacknya, mungkin berapa kali sih rata-rata orang Indonesia nyenek sehari? 2, Pak. 2 atau 1? Saya nggak pernah nyenek itu ya. Saudara nyenek sehari itu berapa kali ya? Oke, kalau dia di rumah sakit ya, 1 sampai 2 kan gitu ya. Berarti kira-kira berapa kalori yang harus kita sediakan? Itu jadi perhitungan. Jangan lebih. Kalau lebih nanti saudara ingin mengurangi. Tadi kan diabetes itu terkait dengan asupan energi juga.
Jangan sampai lebih. Ya, itu dari faktor energinya. Jadi perhitungan saudara. Kemudian besar porsi. Besar porsi bagaimana sih menentukan atau satu sajiannya? Satu sajiannya itu dilihat tuh bagaimana rata-rata yang umum bisa dikonsumsi habis. Jangan ambil porsi besar, misalnya seperti saya atau Farel mungkin atau siapa lagi Dwi ya, porsi besar pasti itu ya. Nah, ambil porsi yang rata-rata terkecil. Dia bisa konsumsi segitu dan itu mengandung zat gizi yang cukup dan tidak apa tadi itu seratnya juga cukup. Itu yang harus diperhitungkan, ya. Bisa paham, ya. Jadi jangan jangan dipukul rata pakai matematik seperti itu, nggak bisa, ya. Hati-hati menggunakannya. Kemudian memilih bahan makanannya juga kita harus harus perlu pertimbangan, ya. Kalau saudara susun tadi itu mungkin kalau dinilai yang lain, oke udah bagus ya, bagus. Saya juga ngelihat tadi, ya, bagus nih ya, lihat gambarnya, lihat ini. Kemudian saya teringat kacang merah. Waduh, kacang merah cocok nggak sih ya untuk diabetes? Ya, apa sifat? Karena dia tinggi proteinnya. Tinggi protein, saudara tahu protein bisa dimetabolisme menghasilkan energi. Ya, kalau proteinnya berlebih, maka ketogenik tadi jadi kurang baik. Oleh karena itu apa? Oke, saya antisipasi. Proteinnya tidak melebihi AKG. Maka sifat glukogeniknya masih bisa ditahan. Karena untuk keperluan yang lain. Tapi begitu dia berlebih, hati-hati. Itu implikasinya. Ya, sifat ketogenik dan glukogenik dari protein yang saudara masukkan di dalam perhitungan, ini akan menjadi masalah jika kelebihan protein. Gitu. Jadi jangan jangan pokoknya asal ambil, nah udah pokoknya ini, pokoknya nanti nggak bisa itu. Saudara harus perhatikan, kelebihan nggak energinya, proteinnya. Kalau kelebihan protein berarti ini jadi energi, ya kan? Apalagi dia tinggi glukogenik, ya asam amino glukogeniknya tinggi. Karena pada akhirnya nanti semua protein-protein yang ada di dalam kacang merah tadi itu di metabolisme menghasilkan berbagai asam amino. Asam amino itu begitu dihasilkan ternyata glukogeniknya tinggi. Kelebihan juga deh. Maka yang glukogenik ini akan menjadi energi glukosa. Ya, seperti itu. Ya, ini pertimbangan. Ya, ini mungkin udah level S2 ya. Bukan level S1. Kan maunya saudara lebih kan, kalau mau lebih itu ya saya tambahin. Kalau level S1 saja ya cukup tadi itu ya, tanpa pertimbangan, lah cukup serat ya ini, tapi lihat lagi ya, supaya nanti kalau ada yang kritis ya, orang melihatnya, dia oh dia udah bagus nih ahli gizi buat dia kalau ini segala macam kan gitu ya. Itu kira-kira bahan pertimbangannya. Ya, oke. Silakan saudara jawab dulu pertanyaan temannya tadi. Ya, ada tadi apa itu Bu ulang bau ulang sebenarnya dari apa sih? Ya, dulu dua pertanyaan tadi. Baik, kepada presentan dipersilakan untuk menjawab.
Kepada teman-teman presentan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya ya. Ini kelompok presentan kemana ini ya? Ini yang nomor 2 itu terutama itu kan harusnya sudah tahu itu saya. Tapi ya memang ya perlu dipertimbangkan juga supaya tidak bau ya. Untuk palatabilitasnya itu penting juga. Ya, untuk pertanyaan yang Nanda, kaca merah itu kan ada enzim yang mengakibatkan langu. Nah, di produk yang kami buat ini, apakah ada cara untuk menghilangkan bau langu tersebut? Jadi kalau untuk yang kita pakai ini kan merupakan tepung kacang merah. Jadi di tepung kacang merah itu kan melalui proses pengolahan, yaitu dengan cara penyangraian atau juga pengoponan. Nah, dari cara pengolahan itu juga dapat mengurangi rasa langu dari kacang merah tersebut. Kemudian di dalam olahannya makanan yang kami buat ini juga ditambah buah-buahan sehingga rasa langu yang ada kacang merah juga dapat ditutupi. Seperti itu, Nanda, jawabannya. Kepada saudara Nanda, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih Sabrina. Ini kan harus bisa dijawab bagaimana menghilangkannya. Kacang merah tetap ada, tepung kacang merah tetap ada bau langunya. Ya, bagaimana menghilangkannya? Supaya nanti hasil akhirnya itu tidak bau. Ini ilmu pangan dasar ini ya, ilmu pangan dasar. Ya. Apa penyebabnya? Enzim apa? Hipoksigenase, Pak. Ya, lipoksigenase akan rusak pada apa? Pemanasan lebih dari 100 derajat Pemanasan. Celcius, Sebenarnya Pak. kan kasihnya kan bukan dingin ya. Jadi panas ya. Tetapi itu pun masih mungkin tidak rusak semua enzimnya. Oleh karena itu, saudara harus tambahkan apa bahan lain yang bisa menghilangkan baunya.
ya tetap ada bau langnya itu akan ada tersisa, sehingga nanti orang yang sudah sakit cium bau seperti itu, apalagi dia tidak terbiasa, maka sebenarnya aroma tertentu itu harus saudara tambahkan. Justru sebenarnya dengan pertanyaan inilah menimbulkan pemikiran pada saudara, oke, kalau saya tetap menggunakan ini, ada langunya, walaupun dengan proses panas, tapi masih kemungkinan ada, ya. Sama seperti apa tuh, kalau kita mau menggoreng tempe, ya, udah panas sekian pun bau langunya kan mesti tetap ada, ya. Saudara nggak percaya, saya pernah tes sama orang asing, begitu dimakan mereka nggak mau, ya udah digoreng, bau langu kan gitu kan, tetap ada, ya, off flavornya. Oleh karena itu, ya kita tambahkan sesuatu, itu penting, ya. Situlah ya saudara modifikasi apa yang digunakan di sana, ya. Saudara cari misalnya dari bahan lain, ya. Oke. Silakan next. Ini pertanyaannya apa sih nomor 1 ini kecil banget, ya, mata saya sampai sipit ngelihat ya bisa. Apa itu? Silakan dijawab. Oke, silakan. Nah, pasti dicari di buku juga nggak ketemu. Nah, kembali lagi gini ya, kalau saudara kadangkala, ini udah berkali-kali sebenarnya saya sampaikan, kita tuh selalu menghubungkan antara indeks glikemik ini dengan apa? Diabetes mellitus, tetapi itu bukan satu pemahaman yang komprehensif ya. Karena apa nanti? Kalau saudaranya lihat di sini indeks glikemik dari pisang di blender, pasti jawabannya ya. Itu pertanyaan menjebak. Tetapi ingat kembali, pisang di sini kan bagian dari produk tadi. Produk itu dibuat apa lagi? Sehingga nanti totalitas indeks glikemiknya adalah keseluruhan, bukan satu persatu dari bahan tadi. Ya, jadi apalagi kalau di sini misalnya saudara menggunakan pisangnya tingkat kematangannya seperti apa, dan gitu ya, itu kan akan berpengaruh lagi. Ya, jadi satu hal yang saya sampaikan pada saudara, kalaupun nanti dikatakan, oke, indeks glikemik itu mempengaruhi pada diabetes mellitus, tapi kembali lagi saya tekankan bahwa yang lebih berpengaruh itu adalah glikemik load-nya. Jadi sebenarnya tadi terkait dengan bagaimana sih keseluruhan indeks glikemiknya. Jadi kalau ini kan satu makanan. Kalau pisang kan tersendiri, nanti jangan dihitung, oh indeks glikemik pisang, indeks glikemik oats, indeks enggak. Itu satu totalitas indeks glikemik satu jenis pangan. Gitu. Tetapi kalau di blender seperti ini, apakah berpengaruh? Lihat lagi, apakah ini proses akhirnya dari produk itu saat akan dikonsumsi. Ya, ini yang menjadi perhatian. Kemudian kembali lagi, kalau dia itu bentuknya yang mateng, ya itu beda lagi ya. Gitu. Ya, kalau dia bentuknya yang dipilih tidak mateng, yang pernah saya sampaikan pada saudara, tepung pisang yang tidak matang itu karbohidratnya itu dalam bentuk resisten, pati yang resisten itu yang lebih tinggi dibandingkan fruktosa. Ya, seperti itu. Jadi dalam memilih pangan, jadi mulai sekarang perlu hati-hati juga memilih pangan tadi ya. Nah, intinya gini, untuk kelompok ini tolong diperhatikan. Ya, untuk kelompok ini tolong diperhatikan, masih tetap bertahan di menggunakan kacang merah, silakan gali lebih dalam, dan harus ada dosis dari seratnya untuk menurunkan gula darahnya, kan gitu ya. Nah, kemudian, peran serat di situ apa? Jadi ada satu riset dulu yang saudara baca, seperti barusan kan saya kirimkan pada saudara di WA, silakan saudara lihat, ya. Nah, seperti itu bukti-bukti. Kalau kita udah dapat itu tadi, ya kan kuat kita berdiskusi. Jadi saya katakan, nih ada, ya, di situ. Ya, ada komposisinya di situ, apa aja yang paling tinggi, ya, leusin, ya, valin,
Kemudian yang non esensialnya adalah glutamin plus asam glutamat. Makanya dia gurih. Kacang merah itu gurih. Nah, saudara mungkin mau ambil gurihnya untuk palatability-nya. Perhatikan yang lain, jangan satu sisi diambil. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok yang menyusun? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya, jadi saran saya silakan, saudara gali lagi lebih dalam, ya. Kacang merah boleh nggak kita gunakan? Ya. Melihat sifat-sifatnya tadi, ya. Walaupun seratnya tinggi. Jadi jangan dilihat satu makanan itu, oke, ini seratnya tinggi nih. Jadi proteinnya saudara abaikan, ya. Seperti itu, ya. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan saudara di dalam melihat nanti, ya, satu pangan tadi, sehingga nanti orang makanya cenderung kadang-kadang itu udah diambil aja yang kita perlukan apa misalnya, ya, itu yang digunakan, sehingga tidak lebih kecil kemungkinan dia mempengaruhi metabolisme dibandingkan kalau kita ambil tuh secara keseluruhan seperti ini, ya. Oke. That's it. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kelihatannya habis kenapa ini ya? Kok pada linglung semua ya? Ya ada, ya. Kenapa nih Mbak Siko? Kenapa nih Mbak? Jawab dulu Mbak Siko. Diapain sama Mbak Siko ini tadi anak-anak? Kenapa saya sambil di jalan pulang, Pak? Oh, oke, ya nggak apa-apa, saya dijaga aja Mbak Siko. Jadi anak-anaknya ini kelihatannya sudah mulai apa ya, kelelahan ini. Apa habis ujian MIT tadi ya? Ya, habis ujian MIT tadi? Pagi nggak? Ujian Pak tadi, Pak. Ujian, Pak. Oh iya, ngomong dong kalau ujian tadi ya. Jadi udah lelah Pak gitu. Ya. Oke, gini aja. Jadi tolong dicari ya pertimbangan ya. Minggu depan kita ujian ya. Sebenarnya ada saudara belum jawab tadi ya. Mengapa sih orang gemuk itu susah menjadi kurus? Obesitas. Itu juga penting. Ya. Ya, oke, nanti next pertemuan bisa kita bahas itu PR, karena itu menjadi, itu pasti pekerjaan saudara nanti. Nah, saya kan belum mau pensiun ya, 5-6 tahun lagi saya pensiun ya. Jadi saudara nanti yang akan berkecimpung di situ. Kalau saudara gak perhatian dari sekarang, pas begitu giliran saudara nanti baru ingat, iya pernah itu disinggung, iya, kenapa nggak dibahas dari sekarang ya. Oke, saya kira gitu aja ya. Jadi kelihatannya saudara juga mungkin udah begadang kemarin ya, nggak tidur mungkin ya. Nggak tidur juga mungkin karena yang lain, nggak karena drakor bisa kan ya. Ya, ada yang suka drakor? Ya. Devita langsung, aku kan suka drakor gitu. Ya sudah, kita tutup sampai sekian ya. Silakan itu didiskusikan nanti ya. Oke, jadi poinnya adalah memilih bahan makanan, jangan melihat hanya satu sisi baiknya. Sisi lainnya harus kita pertimbangkan. Itulah ahli gizi yang update ya. Kalau yang lalu-lalu mungkin hanya dilihat, bagus ini, saya nggak begitu. Lihat sifatnya. Kalau saya giring lagi, saudara, apa sifat asam aminonya di sana? Apakah polar, non polar, netral? Aduh, lebih rumit lagi ya. Ya sudah cukup dua dulu pada saudara, ketogenik atau glukogenik. Nah, itu dulu ke sana dulu deh. Yang lainnya sudah nanti aja. Ya. Saya kira itu aja. Saya tutup ya. Kalau sudah lelah ya, saudara juga. Saya masih ngoreksi untuk presentasi teman saudara besok ya, udah dikirimkan PPT-nya ke saya ya. Oke, baik, itu saja. Kelompok presentannya saya nggak tahu udah pingsan kali ya, nggak, belum ya, belum pingsan ya, jangan sampai pingsan ya, nanti masuk ini lagi rekaman lagi, direct soalnya ya. Oke, udah ya.
Atau belum? Sudah? Oh, sudah Bapak, Pak, saya katanya mau ya tanya sudah saya. materi Iya, UTS-nya silakan. dari mana sampai mana ya, Pak? Ya sampai sekarang, Terima kasih, Pak. ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak.